Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venture Rival Arsitektur akan mempresentasikan tentang milestone 2 yang sebelumnya memang belum mendapat giliran untuk presentasi, jadi melalui perekaman video. Baik, bisa langsung dimulai untuk mulai penjelasannya dari awal slide. Bisa dilihat di sini adalah rival arsitektur. Rival arsitektur ini adalah memang usaha yang bergerak di bidang kontraktor dan konsultan arsitek. Kurang lebih ini logonya dan juga rival arsitektur secara tulisannya. Kita bisa langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini bahwa bisa dilihat bahwa keterangan di tulisnya ada rival arsitektur yang sudah saya sebutkan barusan. Dan di sini who we are. Dari pertama adalah why. Kenapa? Istilahnya itu jelaskan kenapa Anda ingin menekuni ide bisnis ini. Pertama, eh, alasannya karena permintaan tinggi di industri konstruksi. Lalu yang kedua, potensi keuntungan. Lalu yang ketiga juga, kebutuhan konsultasi profesional. Empat, teknologi dan inovasi dalam konstruksi. Lima, kemitraan dan jaringan reputasi dan branding. Dari lima yang tadi saya sebutkan itu adalah alasan kenapa secara utama kita membuat usaha rival arsitektur atau kontraktor dan konsultan arsitek ini. Lalu dengan kita membuat usaha seperti ini, istilahnya dalam bisnis ini memberikan kepada pengusaha peluang untuk bermain di pasar yang besar. Lalu juga pastinya berpotensi yang menguntungkan sekaligus memberikan solusi yang kreatif dan efisien pada klien. Lalu di sini ada what. What ini adalah kurang lebih secara singkat yang saya lakukan akan saya jelaskan yaitu adalah kami menyediakan layanan konsultasi arsitek dan konstruksi yang mencakup tentang perencanaan desain, manajemen proyek, dan pengawasan konstruksi. Dan juga pastinya fokus pada solusi yang inovatif dan efisien. Kami membantu klien dalam mewujudkan proyek yang pembangunan mereka dari konsep desain hingga penyelesaian akhir dengan memperhatikan kualitas, anggaran, dan ketepatan waktu. Lalu, bagaimana? Bagaimana jika untuk memecahkan suatu masalah dan menghasilkan suatu pendapatan? Seperti contoh solusi untuk masalah, yaitu yang pertama adalah perencanaan yang efisien dan fungsional. Pastinya dalam sebuah kontraktor itu wajib harus memberikan suatu efisien dan secara fungsi. Lalu yang kedua ada manajemen proyek yang terstruktur. Lalu yang ketiga desain yang berkelanjutan. Lalu ada juga kontrol kualitas yang kontrol kualitas konstruksi itu pasti. Lalu sumber pendapatannya itu dari mana aja? Bisa dari biaya konsultasi, secara desain, lalu presentasi nilai proyek keseluruhan, ataupun nilai RAB ya, kontrak. Lalu ada juga biaya desain arsitektur, dan juga ada kemitraan dengan subkon ataupun kontraktor lainnya. Lalu masuk ke slide berikutnya, di sini ada problem ataupun opportunity. Yang dalam artian jika kita lihat secara konteks di sini adalah kapan masalah terjadi. Jika secara tahap perencanaan, pastinya masalah itu akan terjadi jika visi tidak jelas, kesalahan perencanaan awal, jika masuk ke dalam tahap desain, itu bisa dalam kesulitan teknis dalam desain, ketidaksesuaian dengan keinginan klien, ataupun secara konstruksi ataupun kontraktor itu bisa saja dalam pengerjaan tidak sesuai dengan desain. Lalu keterlambatan material atau subkontraktor, dan juga bisa jadi karena kelebihan biaya atau boncos. Lalu secara masalah di sini kita lihat apa akar penyebab masalahnya, yaitu pastinya kurangnya perencanaan yang tepat, lalu visi dan tujuan yang tidak jelas, lalu estimasi anggaran yang tidak akurat, lalu juga
komunikasi yang buruk, lalu juga terdapat manajemen proyek yang tidak efektif, ketidaksiplinan terhadap faktor eksternal juga. Lalu secara alternatif itu adalah apa yang dilakukan pelanggan saat ini untuk memperbaiki masalah tersebut, yaitu pastinya mencari konsultasi yang profesional untuk menggunakan spesialis teknisnya juga sebagai konsultan arsitek dan konstruksi. Lalu pastinya menerapkan teknologi dan juga menggelar rapat dan komunikasi yang lebih rutin dan juga pastinya yang terpenting adalah menandatangani kontrak yang lebih ketat supaya apa? Tidak terjadinya suatu kesalahan ataupun perselisihan antara klien dengan konsultan arsitek ataupun kontraktor. Lalu secara di sini kita lihat pelanggan. Siapa sih yang paling sering mengalami masalah? Kalau kita lihat secara dunia konstruksi ataupun secara dunia desain ya, arsitektur, itu pastinya pertama adalah pengembang properti dan juga pemilik proyek perorangan, ada juga perusahaan konstruksi, arsitek dan konsultan desain, investor dan juga pengguna akhir pemilik bangunan. Semua kelompok ini menghadapi tantangan yang khusus dalam proyek konstruksi. Tetapi masalah yang paling umum dialami oleh pengembang properti dan pemilik proyek perorangan adalah karena keterbatasan anggaran, waktu, dan juga sumber daya. Dampak emosionalnya apa sih? Bagaimana perasaan pelanggan dengan dampak emosionalnya tentang dunia konsumsi? Pastinya jika permasalahannya berat, itu pastinya pertama satu bisa frustasi, bisa stres, kecewa, dan kekhawatiran. Ketika produk akhir suatu proyek tidak memenuhi harapan, baik dari segi kualitas, estetika, dan fungsionalitas, pelanggan seringkali merasa kecewa, terutama jika merasa masalahnya tersebut dapat dicegah dengan perencanaan. Oke, saya Agung Sukmana dari Prodi Arsitektur akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yaitu Rizky. Di sini saya telah melakukan survei beberapa orang atau interview terkait dengan milestone kami, terkait dengan venture kami yang eh, tentang bidang arsitek. Yang pertama di sini ada Miftah, dia seorang entrepreneur dari Garut yang mempunyai sikap yang baik serta mempunyai pemikiran yang idealis. Goalsnya dia ingin mempunyai sebuah rumah yang nyaman untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan masalahnya dia mempunyai sebidang tanah, namun kebingungan untuk membangun desain rumah yang dia inginkan. Cita-citanya itu ingin memiliki rumah, namun dia kebingungan untuk menentukan desain rumahnya. Dan tim kami bisa memberikan solusi untuk konsep rumah yang sederhana namun tetap nyaman. Yang selanjutnya ada Ahmad. Sebelumnya profilnya kami tidak tampilkan karena terkait izin dari eh, orang yang saya interview. Seorang entrepreneur dari Garut, berusia 25 tahun. Eh, Ahmad pun dia mempunyai goals ingin membuka sebuah konsep usaha kuliner yang di Garut. Ahmad dengan pemikirannya yang optimis, dia ingin membuka sebuah rencana usaha kuliner, namun masih kebingungan karena tim kami ini bergerak di bidang arsitek, jadi hampir seluruh yang empat orang ini yang saya wawancarai berhubungan dengan konsep desain, perhitungan RAB, dan perencanaan. Eh, Ya kurang lebih seperti Ahmad ini yang ingin mempunyai usaha kuliner, namun dia kebingungan untuk konsep dan terkait budgeting biaya yang akan dia keluarkan. Selanjutnya ada Muhammad Arfis, seorang entrepreneur juga dari Jakarta. Dia mempunyai pemikiran bisnis yang hebat dan
eh, good personality. Goalsnya dia ingin membangun sebuah villa di area Puncak Bogor untuk investasinya. Namun eh, untuk pembiayaan Arvis sedikit ada kebingungan serta bagaimana konstruksi untuk pembangunan sebuah villa. Jadi Arvis meminta kami sebagai tim arsitek membantu mewujudkan bangunan villanya serta perhitungannya. Nah, di sini pun kami sebagai pelaku jasa arsitek eh, memberikan konsepan berikut hasil perhitungan RAB dari konsep yang telah direncanakan. Selanjutnya ada Eko dari Tegas, seorang pengusaha juga. Dia mempunyai semangat eh, manajemen bisnis dan sangat realistis. Dia seorang pengusaha interior. Goalsnya ingin membangun sebuah workshop untuk usaha interiornya. Seperti kurang lebih pergudangan itulah. Namun untuk kurang lebih untuk Eko dan Arvis ini permasalahannya di budgeting pembangunannya. Nah, kebetulan Eko ini seorang pemborong, jadi selama ini dia menyewa tempat untuk pembangunan interiornya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mempunyai modal dan ingin memiliki tempat sendiri untuk usaha interiornya, untuk kantor sekaligus workshopnya. Eh, Kurang lebih ada 4 orang ini, jadi permasalahannya tetap sama di perencanaan desain, konsep, dan perhitungan. Selanjutnya di sini ada value profession canvas. Eh, yang pertama in creators. Eh, Apa yang kami tawarkan apakah membuat pelanggan senang? Iya, karena untuk pembangunan rumah sangat logis menggunakan jasa arsitek ataupun desainer sehingga membuat rumah sangat nyaman bagi pemiliknya. Produk atau servisnya eh, apa yang kami tawarkan adalah desain rumah sesuai dengan harga atau yang diharapkan dengan klien. Ya, yang selanjutnya eh, penyem, plain killers penyembuhannya fitur dari penawaran yang meringankan pelanggan adalah menyesuaikan harga desain dengan pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada PIT, ada keuntungan. Saya senang jika apa yang membuat pelanggan senang, apa yang diinginkan klien saat menghadapi masalah, ini mengacu pada perasaan atau tindakan pelanggan sebelum mereka menemukan menghubungi solusi dari kami. Pekerjaannya itu saya ingin eh, apa yang dilakukan klien saat menghadapi masalah ini juga mengacu pada perasaan atau tindakan eh, sebelum mereka menghubungi solusi dari kami. Saya akan benci jika apa saja rasa sakit yang dialami klien saat menghadapi masalah itu kembali merujuk pada solusi yang pelanggan saat menghubungi kami. Solusinya di sini eh, kami menawarkan beberapa kebutuhan desain mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan yang diinginkan oleh klien kami. Rincian penawaran kami yaitu desain bangunan, gambar rencana bangunan dan gambar as-built drawing atau gambar bangunan setelah jadi. Dan yang ketiga, rencana anggaran, rencana atau sering dibilang dengan rencana anggaran biaya. Eh, Benefit ataupun solusinya adalah solusi terbaik bagi mereka yang belum mengenal dunia arsitektur.
desain sesuai dengan keinginan, pemilihan material yang efisiensi, perencanaan anggaran yang terperinci, dan proses konstruksi yang selalu diawasi. Selanjutnya, ada kompetisi analisis. Nah, hasil analisis kami yaitu ada dari PT Asri Airmas Jakarta dengan pembangunan Jakarta Garden City New Age dengan hasil yang sangat bagus. PT Arkonin dengan pembangunan Stadion Matu Angin, penilaian dari masyarakat pun juga sangat bagus dan banyak masyarakat yang sudah menggunakannya. Selain itu ada PT Duta Cermat Mandiri dengan pembangunan BINUS Semarang, Pro Java, baik dari segi pembangunan tidak ada masalah. Setelah gedung selesai pun tidak ada problem sama sekali. Tidak ada berita-berita yang miring. PT Anggara Arsitek Tim, pembangunan Menara Syariah, pembangunannya sangat bagus dan desain modern yang memberikan kesan elegan. Eh, dari venture kami pun, Ripal Arsitek, kami membangun coffee shop, restoran, rumah, dan kantor. Sangat rapi, nyaman digunakan, lokasi strategis dan bersih. Nah, ini struktur dari Baik, kita lanjutkan untuk jabaran di bagian layout kanvas. Lalu di bagian layout kanvas ini terdiri dari beberapa part bagian. Yang pertama di sini ada problem. Nah, di dalam problem ini adalah dalam konteks pekerjaan kontraktor dan konsultan arsitek yang pertama, yaitu masalah manajemen proyek. Lalu dalam manajemen proyek ini pastinya ada juga beberapa permasalahan yang memang timbul dari kontraktor ataupun konsultan arsitek. Lalu yang kedua ada keterbatasan tenaga travel kerja dan juga masalah pembiayaan dan juga meningkatkan biaya material ataupun masalah hukum dan kontrak. Dan juga pastinya di dalam kontraktor itu ada yang namanya kendala dan lingkungan ya, secara pekerjaan, permasalahan lingkungan, dan juga dari yang saya sebutkan itu adalah contoh-contoh masalah yang bisa terjadi dalam dunia kontraktor ataupun di konsultan arsitek. Lalu masuk ke existing alternatif atau alternatif yang ada. Alternatif dari yang ini dimaksud adalah yang pertama bisa manajemen dan proyek teknologi dan juga sumber daya manusia, bisa juga keuangan dan pembiayaan, pengelolaan biaya, kualitas dan kepuasan pelanggan dan juga keselamatan kerja. Bahkan di sini kita bisa melihat dan menarik kesimpulan bahwa solusi dari permasalahan itu adalah pastinya manajemen proyek yang efisien, pengembangan keterampilan tenaga kerja, manajemen keuangan yang baik, pengendalian biaya material, peningkatan manajemen kontrak, dan juga mitigasi risiko lingkungan yang dan teknis. Lalu key matrix atau kunci yaitu pastinya dari permasalahan dan solusi itu adalah waktu penyelesaian, biaya proyek yang baik, kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, kepuasan pelanggan, dan manajemen resiko. Jika dilihat dari proporsi yang nilai yang unik dari kontrak yang statistik ini, yaitu kualitas tanpa kompromi, juga desain berkelanjutan, inovasi teknologi, layanan pelanggan unggul, keahlian khusus, dan juga transparansi biaya pastinya. Jika dilihat dari konsep tingkat yang tinggi itu pertama desain berbasis pengalaman pengguna, juga inovasi berkelanjutan, kolaborasi interdisipliner, digitalisasi dan otomatis, dua dia bisnis berkelanjutan, dan juga sistem manajemen kualitas terintegratif. Lalu keuntungan yang tidak adil nih untuk kontraktor itu sendiri yaitu pastinya akses khusus ke proyek-proyek yang berharga seperti ke pemerintahan. Pastinya kita harus, contohnya seperti kita harus memiliki link. Kalau tidak ada link, ya kita tidak bisa masuk ke pemerintahan, ataupun kita masuk ke proyek restoran, bahkan kita harus kenal dengan marketing. Itulah keuntungan yang secara kontraktor itu marketingnya harus kuat, supaya kita mendapatkan keadilan dalam proyek ya.
pastinya dan juga pastinya reputasi yang eh, terkenal juga. Channel, link pekerjaan channel dari kontraktor ini pastinya pertama kalau sistem pemerintah itu ada yang namanya tender ataupun lelang resmi ataupun dari PUPR, BUMN ataupun dari beberapa bank. Lalu juga ada platform online bisa membuat seperti website contohnya dan juga jaringan rekomendasi, website dan media sosial seperti Instagram, TikTok, lalu iklan dan promosi pastinya, dan ulasan testimoni hasil proyek yang selesai dari klien. Lalu segmen pelanggan di sini ada pengembang properti, pemilik rumah, instansi pemerintah, dan juga perusahaan komersial. Di sini ada early adopts atau bisa dibilang early adopts ini yang pertama inovatif properti developer dan juga pastinya eh, pemilik rumah yang muda, lalu ada arsitek desainer interior dan juga investor visioner real estate. Di sini struktur biayanya untuk pekerjaan ini adalah biaya tenaga kerja, biaya material, biaya administratif, operasional, pemasaran penjualan, perizinan regulasi, dan juga transportasi dan logistik. Lalu di sini aliran pendapatnya itu dari mana aja? Bisa dari biaya konstruksi, biaya konsultasi arsitek, biaya manajemen proyek, bagian renovasi pemeliharaan, dan jasa desain interior ataupun arsitektur. Nah, jika dilihat nih ada bisnis model yang sudah saya buatkan di kita, eh, yaitu bisa dilihat bahwa proses model bisnis kontraktor dan susunan arsitek pertama kita dengan dari awal pemasaran kita dapatlah sebuah klien yang memang pastinya klien itu memiliki kebutuhan yang pertama. Lalu yang kedua setelah kebutuhan klien kita dapat, lalu kita buatkanlah penawaran proyek. Setelah itu kita discuss apa aja kebutuhannya, kita buatkanlah desain dan perancangan seperti 3D ataupun dana layout. Lalu di sini ada setelah desain sudah di ACC, kita bisa langsung mulai pembuatan RAB, lalu kita masuk ke pelaksanaan proyek setelah izin mendapatkan dan SPK, surat perintah kerja. Lalu di situ setelah kita membuat pasang proyek, kita ada pengendalian kualitas ataupun quality control sama proyek selesai. Dan juga setelah itu pastinya setelah proyek kita selesai, kita pastinya akan meminta review ataupun umpan balik lain bagaimana kualitas setelah kita mengerjakan proyek itu dari sampai desain sampai pekerjaan itu selesai. Dan juga yang terakhir adalah kita pastinya berharap setiap proyek apa yang sudah selesai kita kerjakan dengan harapan baik kita memiliki dukungan dari klien lah untuk mendapatkan proyek selanjutnya. Kurang lebih itu untuk bisnis model yang dari tim kita Rival Arsitektur. Baik, itu untuk penjabaran dari Lean Canvas. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya satu kelompok. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada MVP atau Most Valuable Player ya. Nah, saya akan mendeskripsikan layanan yang kami berikan. Layanan kontraktor kami menyediakan layanan manajemen proyek konstruksi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan fisik di lapangan. Jadi kontraktor kami bertanggung jawab atas realisasi desain dan spesifikasi teknis yang telah dirancang oleh konsultan arsitek atau pihak terkait. Nah, layanan ini mencakup proyek kecil maupun besar, mulai dari bangunan tempat tinggal, bangunan komersial, hingga infrastruktur. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh proyek yang telah Rival Arsitektur laksanakan ya. Ada coffee shop, ada rumah tinggal, ada interior kantor pemerintahan juga. Ini coffee shop, kantor pemerintahan juga ada. Nah, ini ada interior rumah tinggal ya. Nah, ini ada contoh video coffee shop yang telah dirancang oleh Rival Arsitektur.
Nah, kalau ini adalah restoran Jepang nih. Ini interior restoran Jepang. Ini adalah screenshot website dari Rival Arsitektur. Ini juga. Ini websitenya dan Instagramnya ada di Rival Arsitektur. Nah, selanjutnya ini saya akan bacakan ringkasan bullet point tentang cara kerja layanan kontraktor dan langkah-langkah untuk pelanggan ya. Yang pertama, cara kerjanya adalah pengumpulan informasi. Jadi, kontraktor mendiskusikan awal untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua ada penawaran biaya, itu estimasi biaya proyek berdasarkan spesifikasi dan juga kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada penyusunan kontrak, jadi kesepakatan tertulis mengenai lingkup biaya, kerja, dan juga jadwal proyek. Yang keempat ada persiapan proyek, seperti mobilisasi alat, tenaga kerja, material, dan juga eh, pengurusan izin. Yang kelima ada pelaksanaan konstruksi, jadi pekerja fisik dimulai sesuai desain dan spesifikasi teknis. Yang keenam ada pengawasan kualitas, jadi kontrol dan pengawasan berkala untuk menjaga kualitas proyek. Yang ketujuh ada penyelesaian dan serah terima, final inspection dan serah terima bangunan gitu kepada pelanggan. Yang terakhir ada garansi dan pemeliharaan. Jadi kami memberikan jaminan perbaikan atas pekerjaan selama periode garansi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk pelanggan. Jadi yang pertama identifikasi kebutuhan. Jadi pelanggan menentukan jenis proyek dan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua diskusi dengan kontraktor. Nah, itu pelanggan bisa menyampaikan ide dan juga anggaran proyek kepada kontraktor. Yang ketiga ada tinjauan proposal untuk meninjau dan menyetujui penawaran biaya dan jadwal proyek akan dilakukan kapan. Yang keempat ada penandatanganan kontrak. Nah, pelanggan menandatangani kontrak setelah semua kesepakatannya tercapai. Yang kelima ada pengawasan proyek. Jadi pelanggan bisa memantau perkembangan proyek secara berkala, gitu ya. Yang keenam, pemeriksaan akhir. Pelanggan memastikan pekerjaan sesuai dengan harapan sebelum serah terima. Yang terakhir, penggunaan garansi ya. Jadi pelanggan bisa menggunakan garansi untuk perbaikan jika suatu saat diperlukan sesuai dengan periode garansi. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang MPP validation. Yang pertama, what is your MPP atau test details? Berapa lama kita akan menguji MPP ini? Kurang lebih pengujiannya waktunya sekitar 2 hingga sampai 3 bulan. Terus, siapa target audiens yang kita uji dan berapa banyak dari mereka yang siap untuk dites. Kurang lebih semua orang dari kelas menengah ke atas, eh, kelas menengah paling atas, bahkan pemerintah pun bisa jadi target kami. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjangkau audiens tersebut? Untuk menjangkau target tersebut dengan melakukan berbagai promosi di media sosial, di koran, dan media lainnya. Yang kedua ada result of test. Apakah cukup banyak pelanggan yang membeli? Mengapa atau tidak?
Dari sekian tesnya lumayan banyak juga yang membeli karena dari segi pelayanan dan fleksibilitas kami banyak orang yang tertarik dengan pensiun kami. Terus apakah pelanggan membayar sesuai dengan harga yang kami harapkan? Mengapa demikian? Hampir semuanya membeli produk jasa kami karena kami dapat menyesuaikan harga dengan anggaran mereka. Selanjutnya, apakah pelanggan kembali menggunakan produk kami atau menunjukkan minat untuk kembali menggunakannya? Mengapa demikian? Ya, karena mereka juga melihat hasil kerja kami, kemajuan kerja kami, dan kecepatan kerja kami. Selanjutnya, apakah pelanggan merekomendasikan produk kami kepada orang lain? Tentu mereka menyebarluaskan produk kami dengan hasil yang memuaskan pelanggan. Mereka dapat merekomendasikan kepada kita, kepada keluarga, teman, ataupun saudara lainnya. Relasi atau wawasannya, kita untuk relasinya keluarga, saudara, teman dekat, rekan kerja, pegawai, pemerintah, mitra bisnis lainnya. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pensiun kami yaitu kami akan melakukan berbagai promosi di berbagai media agar masyarakat dapat mengenal kami lebih banyak lagi. Terima kasih. Di pensiun kami yang eh, ada CEO kami yaitu Muhammad Rizky Fadilah. Tugas CEO-nya yaitu keterampilan yang kuat, pengetahuan teknis, kemampuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, ketajaman, bisnis dan finansial, kredibilitas, kemampuan inovasi. Sedangkan saya sendiri selaku COO atau CTO, eh, fungsi, kekuatan dan kemampuan utama adalah menciptakan kebijakan efektivitas kerja, membuat rencana desain, membuat gambar kerja, membuat perhitungan harga. Terus ada teman kami juga, Katiara Prasanti, yang tugasnya itu melakukan pemasaran, dokumen, manajemen perizinan, dan manajemen yang lainnya. Apa yang membuat kita menjadi tim yang baik menyelesaikan masalah yaitu kumpulan keterampilan pelengkap, kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, kemampuan pemecahan masalah yang terbukti, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, hubungan dengan klien yang sangat kuat, manajemen proyeksi efisiensi, komitmen terhadap kualitas inovasi, nilai-nilai bersama kohesi tim. Kemampuan tim kami memecahkan masalah terletak pada keahlian yang beragam, kepemimpinan yang kuat, kemampuan beradaptasi, komitmen terhadap inovasi dan kualitas, budaya komunikasi terbuka, manajemen proyek yang efektif, dan berpusat pada klien. Pendekatan ini semakin memperkuat kekuatan tim kami dalam mengatasi tantangan dalam arsitektur dan konstruksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan eh, ataupun salah kata dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.